Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dwi Puji Larasati, Novita Sari, Nini Istianatun Thayyibah, dan Sylvia Indah Lestari. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran. Menurut Kotler, sistem informasi pemasaran terdiri atas orang, peralatan, dan prosedur yang ditunjukkan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan membagi-bagikan apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran. Fungsi sistem informasi pemasaran. Peran SIP adalah untuk menilai kebutuhan informasi manajer, mengembangkan kebutuhan informasi, dan mendistribusikan informasi tersebut tepat waktu kepada manajer pemasaran, menyediakan informasi yang diperlukan, dikembangkan melalui catatan internal perusahaan, perputaran pesanan ke pembayaran, dan sistem pelapor penjualan. Macam-macam sistem pemasaran meliputi sistem pemasaran dengan saluran horizontal. Pada sistem ini, ada suatu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bergabung untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Kedua, sistem pemasaran dengan saluran ganda. Pada sistem ini, beberapa gaya pengecaran dengan peraturan fungsi distribusi dan manajemen digabungkan, kemudian dari belakang dipimpin secara sentral. Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum. Yang pertama, komponen informasi input. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Komponen model pemasaran. Model ini digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan untuk subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah untuk bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. Komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran subsistem produk, menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan pemasaran. Dalam strategi pemasaran, terdapat unsur-unsur yang dinamakan 4P. Yang pertama, produk adalah apa yang dibeli oleh pelanggan untuk memuaskan keinginannya atau kebutuhannya. Produk yang dimaksud bisa berupa barang dan jasa. Yang kedua adalah promosi, yang berhubungan dengan semua cara yang mendorong penjualan produk. Yang ketiga adalah tempat, berhubungan dengan cara mendistribusikan produk secara fisik kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Yang keempat adalah harga, terdiri dari semua elemen yang berhubungan dengan apa yang dibayar oleh pelanggan untuk semua produk itu. Subsistem informasi pemasaran. Subsistem informasi pemasaran dapat dibagi menjadi subsistem yang terdiri atas subsistem output, input. Subsistem output meliputi subsistem produk. Yang kedua, subsistem tempat. Yang ketiga, subsistem promosi. Yang keempat, subsistem harga. Yang kelima, subsistem unsur terpadu. Subsistem input meliputi subsistem pemrosesan data dan subsistem riset pemasaran. Data yang dikumpulkan melalui penelitian pemasaran yaitu primer dan sekunder. Data sekunder adalah daftar pengiriman. Data primer dapat diperoleh melalui survei, yaitu interview kepada sejumlah orang dengan pertanyaan yang sama, menanyakan melalui telepon dan mengirimkan pertanyaan. Observasi, mengamati tingkah laku tertentu atau menangkap tingkah laku dan merekamnya dalam media seperti video tape.
Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran, ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran, yaitu yang pertama, daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap pengenalan, pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Apakah pemimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. Yang ketiga, situasi ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi? Secara lebih jelas, strategi pemasaran dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, kebutuhan primer dengan menambahkan jumlah pemakai. Yang kedua, kebutuhan primer dengan memperbesar tingkat pembelian. Yang ketiga, selektif dengan mempertahankan pelanggan yang ada. Yang keempat, kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.